Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Jarum Express TV yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara mengenai sedekah dan bentuk-bentuk sedekah. Dan seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa ada sebuah peribahasa yang mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa tidak ada satupun dalil Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa sedekah akan membuat kita menjadi miskin. Justru sebaliknya, sedekah akan membuat hidup kita menjadi berkecukupan, hati menjadi damai, tentram, dan tentunya sedekah akan membuat kita terjauhi dari sifat kikir. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sebuah kisah yang pernah terjadi dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya adalah sebagai berikut ini. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat kematian. Kemudian malaikat kematian bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, siapakah pemuda tadi?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Pemuda tadi adalah sahabat sekaligus muridku." Kemudian malaikat kembali bertanya, "Mengapa dia menemuimu?" Kata Nabi Ibrahim, "Dia menyampaikan bahwa besok pagi dia akan melangsungkan pernikahannya." Kemudian kata malaikat, "Ketahuilah Ibrahim, sesungguhnya kematian dari pemuda tersebut tidak akan sampai besok pagi." Kemudian Nabi Ibrahim tergerak untuk memberitahu pemuda tersebut agar melangsungkan pernikahannya pada malam hari ini karena kematiannya tidak akan sampai pada besok pagi. Tetapi langkah Nabi Ibrahim terhenti. Dia berpikir agar kematian tetaplah menjadi rahasia Allah saja. Kemudian teman-teman yang saya muliakan, pada besok harinya, Nabi Ibrahim masih saja melihat pemuda tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tahun berganti tahun. Hingga akhirnya pemuda tersebut berusia 70 tahun, Nabi Ibrahim masih saja melihat pemuda tersebut. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk bertanya kepada malaikat kematian, apakah tempo hari malaikat berbohong kepada Nabi tentang kematian pemuda tersebut yang tidak akan sampai besok pagi pada malam sebelum pernikahannya. Kemudian apa kata malaikat? Malaikat menjawab, "Sesungguhnya pada hari itu aku ingin mencabut nyawa dari pemuda tersebut, tetapi Allah menahanku." Kemudian Nabi berkata, "Mengapa Allah menahanmu? Apa yang membuat Allah menahan tanganmu untuk mencabut nyawa pemuda tersebut?" Kata malaikat, "Ketahuilah Ibrahim, pada malam sebelum pemuda tersebut menikah, dia mensedekahkan setengah dari harta kekayaannya. Maka hal inilah yang membuat Allah menahan tanganku untuk mencabut nyawanya." Pemirsa yang saya muliakan, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Hak Allah adalah yang memajukan dan memundurkan kematian. Tetapi usaha kita sebagai manusia adalah dengan bersedekah, sebagaimana yang dialami oleh pemuda yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan pemirsa yang saya muliakan, ada satu kisah lagi yang ingin saya sampaikan. Kisah ketika Allah menciptakan bumi, di mana bumi itu bergetar. Dan getaran bumi ini mengundang rasa heran malaikat, kemudian malaikat bertanya kepada Allah. Tetapi sebelum malaikat bertanya, terlebih dahulu Allah menanamkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu berhenti bergetar. Pertanyaan malaikat seperti ini, "Ya Allah, adakah sesuatu yang dahsyat dari penciptaanmu selain bumi?" Kemudian kata Allah, "Ada, yaitu besi." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Adakah sesuatu yang lebih dahsyat daripada besi?" "Ada, yaitu api." Malaikat kembali bertanya, "Adakah sesuatu yang lebih dahsyat dari api?" Kata Allah, "Ada, yaitu air." Malaikat kembali heran dan melanjutkan pertanyaannya, "Adakah sesuatu yang lebih dahsyat daripada air?" Kata Allah, "Ada, yaitu angin." Kemudian rasa heran malaikat ini tambah tinggi dan malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, adakah sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu semua?" "Ada," kata Allah, yaitu amal anak Adam yang mensedekahkan harta kekayaannya menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui hal tersebut. Dan pemirsa yang saya muliakan, jika itu tadi yang bertanya adalah malaikat kepada Allah, sekarang bagaimana yang bertanya jika manusia kepada Nabi? Kira-kira pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana jika kita ingin bersedekah, sedangkan kita ini adalah seorang fakir, seorang miskin, yang tidak memiliki harta untuk kita sedekahkan, tetapi kita memiliki rasa yang tinggi untuk bersedekah. Pemirsa yang saya muliakan, sekarang bagaimana bentuk sedekah yang tanpa uang? Pertama, sebuah dalil mengatakan, "Ta'dilu bainas naini sodakoh."
engkau memisahkan dua orang yang sedang bertikai, maka itu adalah sodako. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita, di lingkungan kita ada dua orang yang sedang adu pendapat, adu argumen, maka sebaiknya kita memisahkan kedua orang tersebut. Upaya kita itu maka dihitung sebagai sebuah bentuk sedekah. Kedua, watu inul rojul fi dabatihi fatahmiluhu alaiha au tarfa'aluhu alaiha mata'ahu sodakoh. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas kendaraannya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya, maka itu adalah sodakoh. Jadi kalau kita melihat di depan kita atau di sekitar kita ada orang lain yang mau naik kendaraan, atau ada orang lain yang ingin menaikkan barang bawaannya ke kendaraannya, maka bantulah. Ambil barangnya, naikkan ke kendaraannya, maka hal tersebut dinilai dengan sebuah sedekah. Ketiga, wal kalimatut thayyibah sodakoh. Kalimat yang baik atau ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi mari kita biasakan dalam sehari-hari berbicara yang baik-baik. Ketemu seseorang kita puji, maka hal tersebut dihitung sebagai sebuah sedekah. Keempat, wabikuli hudwatin tamsiha ila sholah sodakoh. Artinya, setiap langkah yang kau jalankan menuju ke masjid untuk sholat, maka itu adalah sedekah. Jadi kalau kita mendengar suara azan, tanda bahwa sholat sudah hampir dimulai, kemudian kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk sholat, maka setiap langkah kita itu dihitung sebagai sebuah sedekah. Kelima, watumitul aza antoriki sodakoh. Dan engkau menyingkirkan gangguan seperti duri, batu, dan sebagainya dari jalan, maka itu adalah sedekah. Jadi ketika kita sedang berjalan, kemudian kita lihat di jalan itu ada batu, ada kayu, ada duri, ada pecahan kaca dan sebagainya yang dalam pikiran kita itu adalah akan membahayakan orang lain, maka sebaiknya kita singkirkan. Upaya kita itu tadi termasuk dalam sebuah sedekah. Dan pemirsa yang saya muliakan, itulah 5 hal yang saya sebutkan tadi yang termasuk dalam sedekah tanpa harus kita menggunakan dana. Jadi kalau kita ingin bersedekah menggunakan harta kekayaan, baik. Atau sebaliknya, ketika kita ingin bersedekah kemudian kita tidak memiliki harta kekayaan, maka 5 hal tadi bisa kita lakukan sebagai pengganti kita untuk bersedekah atas harta kekayaan yang tidak kita miliki. Kemudian pesan saya yang terakhir, apabila kita melihat saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau siapapun itu di depan kita dia membutuhkan bantuan, maka bantulah. Sesungguhnya tugas kita lah untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.